Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom alaikum bersama Mesias. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Selamat bertemu lagi di dalam pelajaran Bible Study kita kali ini. Pelajaran iman rasuliah maksud saya. Kita akan melanjutkan acara kita masih mengenai pelajaran kita mengenai wahyu umum. Ada yang ketinggalan kemarin, yaitu wahyu umum pada zamannya Henokh. Di dalam Kejadian pasal 5, itu yang lupa saya bicarakan kemarin, kita baca dalam pasal 5 ini, mulai ayat 1, ya seluruh pasal sih ya. Coba kita baca beberapa ayat saja dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 saja. Tolong bacakan. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos, dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalaleel. Dan Kenan masih hidup 840 tahun setelah ia memperanakan Mahalaleel. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Setelah Mahalaleel hidup 65 tahun, ia memperanakan Yared, dan Mahalaleel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakan Yared, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Sampai ayat 20 ya. Jadi Mahalaleel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henokh, dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henokh, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Terima kasih. Jadi pada waktu Adam jatuh dalam dosa, efek daripada kejatuhannya yang terpuncak adalah kematian. Karena pada saat Adam diuji untuk taat, coba kita baca lagi di dalam Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Jadi kalau untuk taat dan jika tidak taat, efeknya adalah kematian. Dan betul, setelah Adam jatuh dalam dosa, terjadi perubahan dalam batinnya, di mana digambarkan dia merasa malu dengan menutupi dirinya dengan daun-daun, dan dia merasa takut dengan menyembunyikan dirinya dari Allah. Berarti terjadi sesuatu di dalam dirinya yang tadinya tidak ada. Lalu Allah memberitakan efek daripada kejatuhan itu dengan puncaknya adalah kematian. Di dalam ayat 19 pasal 3. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Itu efeknya. Tapi sampai saat itu, Adam belum tahu kematian itu gimana bentuknya. Bagaimana mati itu? Dia baru melihat kematian pertama kali ketika Kain membunuh adiknya Habil. Nah, disitulah mulai kelihatan kematian itu muncul.
Nah, setelah kematian yang mulai muncul dengan pembunuhan Habil oleh Kain, maka selanjutnya sejarah manusia sejak saat itu diakhiri dengan kematian. Coba kita baca di dalam ayat 5 pasal 5 ini, ya. Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Ayat 8, Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Ayat 11, Enos mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Ayat 14, jadi Kenan mencapai umur 910 tahun lalu ia mati. 17, jadi Mahalalel mencapai umur 890 tahun, 5 tahun lalu ia mati. Dan ayat yang ke-20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Jadi di sini kita melihat bahwa kematian itu akhirnya menjadi sesuatu yang menyapu seluruh manusia. Manusia sudah dikuasai oleh mati, seperti yang dikatakan upah dosa adalah maut. Namun, di tengah-tengah berita tentang kematian yang sudah menyapu seluruh manusia ini, ada secercah terang yang merupakan bentuk wahyu khusus. Dan secercah terang itu kita lihat di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Tolong mulai ayat yang ke-21 lah. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi, setelah ia memperanakan Metusalah. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Oke. Kalau lain-lainnya diakhiri dengan lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati. Dalam kasus Henokh, yang Henokh itu di dalam agama Islam disebut sebagai Idris, Nabi Idris atau Akhnuh. Ya, saya tidak tahu bagaimana Henokh menjadi Idris. Di mana dalam kasus Henokh bukannya diakhiri dengan kata mati, tapi ia telah diangkat oleh Allah. Jadi ini memberitakan bahwa di tengah-tengah kematian itu nanti ada berita sukacita di mana kematian akan dikalahkan. Dalam hal Henokh, kematian ditransendensikan karena Henokh digunakan oleh Allah untuk menjadi penyataan wahyu khusus bahwa suatu saat kematian akan dikalahkan oleh manusia. Dan Henokh untuk sementara diberi perkecualian untuk tidak mati langsung pada saat itu, karena ia diangkat oleh Allah. Ya, maka dikatakan dalam ayat 22 ini, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, kalau dalam agama Islam ini dianggap sebagai Nabi Idris. Ya. Setelah yang memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak laki dan perempuan, jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Diangkat kemana? Kita baca di dalam Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi di akhirat ditransendensikan dari kematian, dia tidak mati. Karena upah dosa adalah maut, dia orang berdosa, dia akan mati nanti pada akhir zaman bersama dengan Elia yang akan datang. Pada waktu melawan antikristus, itulah yang dinubuatkan di dalam Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung, 1260 hari lamanya. Terus?
Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi mereka itu sosok yang hidup di hadirat Allah. Dan sosok yang tetap hidup di hadirat Allah itu yang pertama Henoh ini. Belum mati. Dan yang kedua adalah Elia. Karena dikatakan di dalam 2 Raja-Raja yang kedua, kita boleh saja ayat yang ke-8 sampai 11. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Naiklah Elia ke Samayim, ke langit sebenarnya. Ya. Naiklah Elia ke Samayim, ke langit. Dan dia masih hidup. Karena apa? Dikatakan dalam ayat yang selanjutnya. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Ya. Dia cari itu tubuhnya Elia, tidak ketemu. Karena memang di langit. Jadi dalam Alkitab ada 2 orang yang belum mengalami mati. Yang satu Henoh, yang satu Elia. Dan dijanjikan dalam Maliaki 4 ayat yang ke-5. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu, menjelang datangnya hari Tuhan yang besar." Jadi Nabi Elia akan diutus karena masih hidup. Dan di dalam Wahyu 11 ayatnya yang ke-3 tadi, tolong bacakan. "Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung. 1260 hari lamanya." Maksudnya 3,5 tahun masa aniaya di zaman Antikristus. Terus? Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Terus? Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Terus ayat 8? Ayat 6? Mereka mempunyai kuasa menutup langit. Nah ini Nabi Elia yang bisa kuasa menutup langit itu di zamannya Raja Ahab. Dia yang membuat tidak ada hujan di Israel karena dia menutup langit. Dan juga yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya itu juga Nabi Elia. Ya. Oleh karena itu ini tandanya dari Nabi Elia. Terus Mereka mempunyai kuasa menutup langit supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka. Nah ini mengingatkan Nabi Musa memang. Sehingga ada orang mengatakan ini adalah Elia dan Musa. Tapi tidak mungkin Musa datang lagi karena Musa sudah mati. Orang yang sudah mati tidak mungkin bisa mati lagi. Kita baca dalam Ulangan pasal 34 ayat 5 dan 6. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor. Dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Berarti kan mati sudah. Padahal kedua utusan ini yang akan bertarung dengan Antikristus ini akan dibunuh dua-duanya. Yang bisa dibunuh yang masih punya tubuh dan yang masih belum mati. Coba kita baca dalam Wahyu 11 ayat 7 dan 8. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut Itulah Antikristus. akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Terus? Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar, yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Jadi mayatnya akan tergeletak di Yerusalem nanti. Dan tidak mungkin lah kalau Musa sudah mati, sudah tidak punya tubuh, bisa dibunuh. Yang bisa dibunuh adalah yang masih punya tubuh, yang belum sempat mati. Dan yang belum sempat mati menurut Alkitab adalah Henoh dan Elia. Mengenai mujizat,
Bisa saja Henokh juga punya mujizat seperti Musa, hanya tidak disebutkan buktinya. Kita tidak melihat dalam Kejadian 5 Henokh pernah bernubuat. Tapi toh di dalam Yudas 1 ayat yang ke-14 dikatakan Juga tentang mereka Henokh, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman. di mana ada nubuat ini di dalam kitab Kejadian? Tapi dinyatakan Henokh pernah bernubuat. Berarti kalau dalam kitab Kejadian tidak diceritakan tentang Henokh pernah bernubuat, dengan demikian menunjukkan dia seorang nabi. Oleh karena itu dalam Islam dikatakan Nabi Idris. Maka mengapa tidak mungkin dia juga punya mujizat seperti mujizatnya Nabi Musa? Jadi ini bukan Nabi Musa, karena Nabi Musa tidak mungkin mati, padahal dia sudah mati. Dan pada waktu kedua saksi dia melawan antikristus, mereka akan dibunuh dan mayatnya akan tergeletak di Yerusalem. Ya. Nah, jadi kembali kalau begitu, Henokh diizinkan untuk mati, untuk tidak mati, diangkat untuk memberikan berita wahyu khusus bahwa nanti suatu saat kematian akan dikalahkan. Dan yang malahkan adalah dia yang telah mati dan bangkit, yaitu Yesus Kristus. Kita baca dalam Roma pasal 6 ayat 9. Karena kita tahu bahwa Kristus, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Tidak mati lagi. Dan karena Kristus tidak mati lagi, maka dikatakan dalam dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-20 dan 21. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi dengan Henokh dibangkitkan itu gambaran kematian akan dikalahkan, dan nanti ada seorang yang dapat mengalahkan kematian itu, dan dia menjadi sumber dari hidup kebangkitan dari orang-orang yang lain yang percaya kepadanya. Maka dikatakan kembali lagi ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu Adam, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Kristus. Terus? Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Karena kita kata keturunannya Adam, maka ya Adam telah mati, kita juga mengalami kematian. Terus? Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, dalam menyatu dengan Kristus kita dihidupkan kembali. Dan Henokh adalah gambaran daripada dikalahkannya kematian itu dan diangkatnya manusia dalam kehidupan melalui kebangkitan yang akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Itulah wahyu khusus yang dapat kita baca di dalam Kejadian pasal 5. Kita sudah berbicara tentang wahyu khusus di dalam zamannya Nuh, di mana dikatakan di dalam Kejadian 9 ayat yang ke-26. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem. Nah, Nuh setelah keluar dari perahu, dari air bah, dia bersama 3 anaknya. Sem, yaitu nenek moyang bangsa-bangsa Semit. Bangsa-bangsa Sem itu bangsa Timur Tengah. Yahudi, Arab, Babylon, Ethiopia, ya, terus bangsa Syria, ya, itu adalah bangsa-bangsa Semit. Dan dikatakan di dalam ayat 28 ini, terpujilah Tuhan Allah Sem. Jadi hal-hal yang menyangkut Tuhan itu akan datangnya dari Sem. Dan ini ada kaitannya dengan perjanjian Allah yang pertama, protoevangelion, di dalam Kejadian 3:15, bahwa ada keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular, kepala iblis, dan itulah Mesias. Maka kalau begitu, datangnya Mesias itu akan datangnya dari keturunan Sem, bangsa Semit.
Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Kejadian 10 ayat 21. Lahirlah juga anak-anak bagi Sem, bapa semua anak Eber, serta Eber itu orangnya menyeberang. Dari kata Eber itulah muncul yang kata Ibrani dan Arab. Jadi Eber itulah keturunan orang Ibrani, orang Yahudi, dan orang Arab. Nenek moyangnya. Orang yang menyeberang, Eber itu orang yang menyeberang dari sungai-sungai apa? Sungai Efrat, dan Tigris. Yang ada di Irak sekarang. Ya. Terus ayat 22. keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Lut, dan Aram. Ya, inilah bangsa-bangsa Timur Tengah semua ini. Elam itu adalah bangsa Babylon, bangsa Assyria. Asyur juga bangsa Assyria, ya. Terus langsung ke 25. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Pelek, sebab dalam zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Ya. Jadi ini adalah keturunan-keturunan Eber ini. Sampai dengan ayat yang ke-31. Yoktan memperanakan Almodad, Selef, Hazarmawet, Hazarmawet itu Hazramaut di Yaman sana itu. Di negara Arab. Terus? dan Yerah, Hadoram, Uzal, dan Dikla, Obal, Abimael, dan Sheba. Seba itu di Seba ya, di Yaman sana. Putri Seba kan. Terus? Ofir, Hawila, dan Yobab. Ya, wilayah itu Ethiopia. Ya. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di sebelah timur. Itulah keturunan Sem, menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Ya. Nah, akhirnya yang terjadi kemudian bangsa-bangsa ini mulai terpecah. Mereka tidak ingin. Mereka ingin menyatu, tapi menyatu dalam kesombongan. Menyatu ingin menyamai Allah. Pada waktu peristiwa Menara Babel. Coba kita ayat 3. Dari Kejadian 11. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Terus? Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka menantang Tuhan sampai ke langit ini. Dosa yang sama yang pernah dilakukan oleh Lucifer. Sampai akhirnya Lucifer, karena Lucifer juga ingin menjadi menyamai Allah, diporak-porandakan dari kedudukannya. Demikian juga manusia ini. Diporak-porandakan dengan jalan bahasa mereka dikacaukan. Sehingga muncullah macam-macam bahasa itu. Dan nanti bahasa itu, yang bahasa macam-macam itu akan disatukan pada waktu turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Babel adalah hukuman atas dosa manusia yang melawan Allah. Sehingga bahasa mereka dikacaukan. Pentakosta adalah penggenapan di mana bahasa-bahasa itu digunakan bukan untuk melawan Allah, menyatukan manusia kembali kepada Allah. Nah, inilah yang kita lihat wahyu khusus yang ada dalam cerita ini. Nah, selanjutnya kembali kepada Sem. Tadi dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-9 ayat yang ke-26, terpujilah Tuhan Allah Sem. Sem sampai zaman ini menjadi pusat perhatian karena dari sana wahyu khusus itu akan digenapi. Dengan munculnya Mesias, dengan munculnya anak atau keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Ya, makanya di dalam pasal sesudah bangsa-bangsa diporak-porandakan karena melawan Allah, rencana Allah tidak gagal. Maka Allah tidak memilih bangsa, tapi sekarang memilih individu, dan individu itu datangnya dari Sem tadi. Coba kita baca di dalam Kejadian 11 ayat 10. Inilah keturunan Sem. Setelah Sem berumur 100 tahun, ia memperanakan Arpaksad.
2 tahun setelah air bah itu. Nah, ayat yang ke-16. Setelah Eber hidup 34 tahun, ia memperanakan Peleg. Jadi ini Eber, keturunan Eber sampai pada akhirnya ayat yang ke-23 sampai dengan 26. Seruk masih hidup 200 tahun setelah ia memperanakan Nahor, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Nahor hidup 29 tahun, ia memperanakan Terah. Terah inilah bapaknya Abraham. Kita tidak tahu dalam Al-Quran, bapaknya Abraham itu namanya Azar, bukan Terah. Mungkin kata Azar itu berasal dari kata Terah itu diucapkan secara bahasa Yunani menjadi Thara atau Athar. Dan dari kata Athar itulah menjadi kata Azar. Mungkin itu. Karena jauh sekali kan dari kata Terah menjadi Azar. Bahasa Ibrani Terah, lalu dalam bahasa Arab menjadi Azar. Mungkin perubahan nama ini berasal dari itu. Ya. Nah, kita baca ayat yang ke-25. Nahor masih hidup 119 tahun setelah ia memperanakan Terah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Setelah Terah hidup 70 tahun, ia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Nah, jadi di sini mulai ke Abram. Puncaknya dari keturunan Sem ini kepada Abram. Karena nama Allah akan dipuji melalui Sem, dan puncak keturunan Sem adalah Abram. Dari Abram inilah nanti akan Mesias itu akan datang. Keturunan daripada Abram itulah yang akan menjadi Mesias. Lalu di dalam ayat yang ke-31, Lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu sekarang di Irak, tanah Kasdim. Ya, terus Untuk pergi ke tanah Kanaan. Kanaan, mereka melakukan migrasi. Migrasi dari Irak menuju ke Israel. Terus Lalu sampailah mereka ke Haran. Haran itu ada di Turki Selatan, masih ada sekarang kota itu, desa Haran. Dan mereka menetap di Turki Selatan, mau menuju ke Syria untuk ke Israel. Terus Dan menetap di sana. nah, jadi dari Ur-Kasdim lalu mereka pindah ke Haran. Ya. Terus Umur Terah 205 tahun, lalu ia mati di Haran. di Haran, matinya di Haran. Nah, sekarang berarti keluarga Abraham ini bukan lagi di Mesopotamia, bukan lagi di Irak, tapi ada di Haran, di Turki, dalam perjalanan migrasi menuju ke Israel melalui Syria. Nah, ketika di Haran inilah Abram mendapat panggilan dari Allah. Kita baca dari pasal 12 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari Negeri mana? Ya negeri Haran tadi. Kan dia sudah di Haran. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Akhirnya Abraham disuruh melanjutkan perjalanan migrasinya. Terus Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Abraham akan menjadi berkat. Pertanyaannya, berkatnya itu pada dirinya Abraham sendiri atau pada siapa? Terus kan? Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Olehmu. Nah, olehmu itu oleh Abraham sendiri atau oleh siapa? Sehingga Abraham itu menjadi pusat di mana berkat Allah akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kalau kita lihat janjinya Allah selanjutnya adalah bahwa itu akan diberikan melalui keturunan, bukan melalui Abraham pada dirinya sendiri, tetapi melalui keturunan Abraham. Kita baca pasal 15 ayat 1, Kejadian 15 ayat 1. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan,
Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Terus, Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. ya, jadi yang menjadi permasalahan di sini adalah keturunan tentang anak. Ayat ke-3. Lagi kata Abram, Ya, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Ya. Jadi akan ada anak kandung Abraham yang menjadi ahli waris Abraham, dan nanti anak kandung inilah yang akan menjadi berkat bagi semua bangsa. Kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat 18. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat Oleh berkat. keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan menerima berkat. Kalau tadinya olehmu semua bangsa ke bumi diberi berkat, ternyata berkatnya itu melalui keturunan Abraham. Dan kata keturunan di sini bahasa Ibraninya zera, benih. Bukan zerai, benih-benih menunjuk orang banyak. Ini menunjuk satu orang, zera, keturunan. Dan Galatia 3:16 menerangkan siapa keturunan itu. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Dan kepada keturunannya, terus Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. ya. Berarti yang dimaksud keturunan di sini adalah Kristus. Berarti janji tentang keturunan yang akan menjadi berkat itu adalah janji tentang Kristus. Jadi makin lama makin jelas tentang pewahyuan ini yang pusatnya adalah pada Kristus. Dan melalui Kristuslah semua bangsa akan diberkati. Jadi kalau begitu, berkat keselamatan itu datangnya adalah dari Abraham lalu melalui Ishak. Dari Ishak melalui Yakub. Nah, di sini ada permasalahan. Karena ketidaksabaran Hagar dan kekurangan kokohan niatnya Abraham, ketika sampai tua mereka tidak punya anak, padahal sudah dijanji akan punya anak, tidak punya anak. Sarah tidak sabar. Sarah meminta Abraham untuk mengambil budaknya sebagai gundik. Padahal janjinya Allah itu yang akan punya anak itu adalah dia dengan Sarah. Ya. Coba kita baca dalam pasal 17. Ayatnya yang ke-1 sampai 8. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, kalau engkau akan menjadi sejumlah besar bangsa, berarti harus punya keturunan. Padahal sampai saat ini belum ada keturunan. Terus? Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Jadi janjinya adalah janji tentang keturunan. Dan janji ini pertama sudah diberitahukan di dalam pasal 15 tadi. Sebelum Abraham punya Hagar. Berarti perjanjian itu memang di mata Allah adalah anak perjanjian itu anak yang akan lahir dari Sarah, bukan dari Hagar. Meskipun akhirnya karena tidak sabarnya Sarah, dimintalah Hagar di dalam pasal 16 untuk menjadi hamba, menjadi gundiknya. Coba pasal 16 ayat 1 sampai 2. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya.
Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Terus? Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar hambanya, orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Direndahkan nyonyanya. Padahal rencananya Allah, anak yang dijanjikan itu bukan melalui siapa-siapa, ya melalui istri pertamanya, melalui Sarah. Jadi anak perjanjian itu ya yang melalui Sarah, itulah Ishak. Dan ketika anak melalui Sarah ini lahir, kita baca di dalam ayat yang kelima. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku ke pangkuanmu." Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung. Ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Ya. Jadi akhirnya terjadi pertengkaran. Keturunan daripada Sarah itulah yang nanti Ishak, Yakub, dan jadi bangsa Yahudi, bangsa Israel. Keturunan dari Hagar inilah yang diklaim menjadi bangsa Arab. Jadi ketegangan antara Arab dan Yahudi dan Israel sampai sekarang ini akarnya dari sini. Akarnya dari ketidaksabaran Abraham menunggu janji yang Allah berikan. Maka dikatakan di dalam ayat yang selanjutnya bahwa Sarah akan punya anak namanya Ismail. Tapi janjinya Allah itu tetap kepada Ishak. Oleh karena itu terjadi pertengkaran lagi, rebutan warisan. Coba kita baca ayat yang ke-15 dari Kejadian 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai, "Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Ya, kembali kepada janji semula. Bahwa Allah akan memberikan keturunan Abraham itu melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Namun masalahnya, kan Ismail telah lahir 13 tahun lebih tua daripada Ishak. Maka sebagai bapak tentunya biarpun ini anak dari gundik, bukan anak dari permaisuri, tapi itu anaknya gitu loh. Ya kita dapat mengerti dari sisi manusia itu juga anakku, masa dia tidak mendapatkan berkat. Maka dikatakan ayat yang ke-18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Sudahlah, Ismail kan sudah ada, nggak usah lah ada yang lagi gitu kan. Aku udah umur 99 tahun loh ini, udah tua. Itu kan pikiran manusia. Tapi Allah kan punya rencana lain. Dan inilah timbulnya ketegangan antara akhirnya anak-anak rohaninya, anak-anak fisiknya Abraham, Israel, dan Arab, dan anak-anak rohaninya Abraham yang selalu tegang. Ada aja masalahnya orang Kristen dan orang Islam. Awalnya dari sini. Dari awal memang sudah terjadi pertengkaran masalah siapa ya keturunan Abraham itu. Ya kalau menurut Alkitab, ya memang Ishak. Makanya dikatakan ketika Abraham mengatakan sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, ayat 19. Tetapi Allah berfirman, Tidak, itu kan kemauan. Rencana kan beda. Aku menjanjikan kamu akan punya anak itu sebelum ada Hagar, sebelum ada Ismail. Kenapa kamu bikin sulit dirimu sendiri kan gitu? Allah konsisten dengan janjinya adalah melalui Sarah, bukan melalui Hagar. Maka dikatakan, teruskan, tidak. melainkan istrimu Sarahlah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak.
dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Ya, jadi perjanjian Allah itu, anak perjanjian itu adalah melalui Ishak dan keturunannya. Keturunan ini menunjuk satu orang, dan ini kita lihat seperti dalam kasusnya Kejadian 22 ayat 18, keturunan ini menunjuk Kristus melalui Ishak. Nah, bagaimana dengan Ismail? Kita baca ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Ya, bangsa yang besar. Ya, akhirnya muncullah negara-negara Arab, negara-negara Islam, itu penggenapan daripada apa yang dijanjikan oleh Alkitab ini. Keturunan Ismail akan menjadi bangsa yang besar, betul, tetapi ayat 21, Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Perjanjian tetap dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Makanya keselamatan tetap datang melalui keturunan Ishak, yang adalah keturunan Abraham, yang adalah keturunan Yakub, yaitu Mesias Yesus Kristus. Jadi janji Allah kepada Abraham adalah keturunan, tentang keturunan ini. Coba kita baca lagi dalam ayat yang ke-21. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak, yang akan dilahirkan Sarah bagimu. Tahun yang akan datang pada waktu. Dan setelah itu, perjanjian itu diteguhkan kembali pada Kejadian 18 ketika Allah mengunjungi Abraham. Di dalam Kejadian 18, Allah menampakkan diri dengan 2 orang malaikatnya yang menampakkan diri sebagai 3 orang manusia. Kita baca Kejadian 18 ayat 1. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ya, di antara 2 orang ini adalah malaikat yang diutus ke Sodom. Coba kita lihat di dalam ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom. Dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Nah, terus? Berpikirlah Tuhan. Nah, jadi salah satu dari 3 orang ini adalah Tuhan sendiri, penampakan dari Tuhan. Nanti kita bicarakan namanya teofani. Nanti dalam pelajaran kita ini. Ternyata yang 2 orang itu adalah malaikat yang datang ke Sodom. Kita baca dari Kejadian 19 ayat 1. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Iya, malaikat kan. Jadi ada 3 orang ini, yang satunya adalah penampakan daripada firman Allah sebelum menjadi manusia dan meneguhkan janji-janji sebelumnya, yaitu Kejadian 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Ya toh? Jadi tetap perjanjian, anak perjanjian itu yang melalui Sarah. Pada waktu dalam Kejadian pasal 15, diteguhkan anaknya itu adalah melalui Sarah. Lalu ayat 16 terinterupsi dengan ketidaksabaran Sarah untuk memberikan Hagar jadi gundiknya sehingga lahir Ismail. Ismail diberkati, tapi perjanjian tetap dengan Ishak, bukan dengan Ismail. Dan ayat 17 diteguhkan lagi bahwa anak itu adalah melalui Sarah. Ayat 18 meneguhkan lagi anak perjanjian itu adalah melalui Sarah. Lalu kita baca Kejadian 26. Ayatnya yang ke-1 sampai 4. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu." Kepadamulah dan kepada keturunanmu. Ya, secara umum itu menunjuk kepada bangsa Israel sih, tetapi ini juga karena keturunan itu adalah menggunakan zera yang sama dengan yang di dalam Kejadian pasal 22-18 yang oleh Galatia 3:16 dijelaskan itu adalah Kristus. Maka keturunan ini juga menunjuk kepada Kristus. Keturunan yang sama yang dijanjikan kepada Abraham itulah yang juga dijanjikan kepada Ishak.
Coba baca lagi itu, ayat 3 itu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Jadi Allah menjanjikan kepada Ishak tentang keturunan. Demikian juga kepada Yakub. Kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayat ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lagi keturunan, dan ini bentuk tunggal lagi. Terus? Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Ini juga menyangkut bangsa Israel dan juga keturunan rohani Yakub dan Abraham dan Ishak. Siapa itu? Orang-orang yang percaya pada Kristus. Karena dikatakan di dalam Galatia 3:29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ya, nah kalau keturunan Abraham ya keturunan Ishak ya keturunan Yakub juga. Kalau kamu milik Kristus adalah kamu keturunan Abraham. Abraham inilah keturunan rohani, maka dikatakan keturunanmu akan seperti pasir di laut banyaknya, ya, atau debu tanah banyaknya, karena menyangkut semua keturunan-keturunan yang keturunan rohani juga gitu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sama kan? Kata-kata yang diucapkan untuk Abraham, olehmu, dan akhirnya oleh keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan diberkati. Kata-kata yang sama dijanjikan oleh Allah kepada Yakub juga. Olehmu serta keturunanmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat, yaitu berkat keselamatan, dan keturunan ini tak lain adalah Kristus. Itulah wahyu khusus yang kita pelajari dari kisah para bapa leluhur ini. Kita akan lanjutkan Senin depan mempelajari tentang wahyu khusus di dalam kisah Yusuf. Semoga ini bermanfaat. Tuhan berkati. Shalom. Senang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.